Saudara-saudari sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita terus menaikkan puji syukur kepada Tuhan, sebab oleh kasih setianya hari ini kita diperkenankan untuk memasuki bulan September 2024. Kiranya para pendengar Radio Petra dimanapun berada selalu dalam berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, kesuksesan, dan juga damai sejahtera. Melalui Embun Pagi, hari ini Senin 2 September 2024, kembali kita akan mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105.7 FM. Embun Pagi saat ini bersama dengan saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta. Sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan, tema Embun Pagi saat ini menjadi teladan dalam perbuatan baik. Berdasar dari kitab 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-16. Sebelum kita mendengar dan merenungkannya, saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, kami datang menghadap kehadirat Bapa menaikkan puji syukur, sebab pada pagi yang cerah ini Bapa sudah membangunkan, mengangkat tubuh kami, dipulihkan kekuatan kesehatan kami di hari baru pemberian Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami hendak melanjutkan berbagai aktivitas kegiatan dan pelayanan kami pada hari ini. Oleh karena itu kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang menjadi dasar dalam langkah kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak Bapa atas kami semua. Ampunilah segala dosa yang ada dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan, Sabda Tuhan pada saat ini akan kita renungkan dari kitab 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16, saya bacakan untuk saudara-saudara demikian. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah
dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan perumpamaan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan, yang berbahagia tentu setiap kita yang dengan setia mendengarkan dan juga merenungkannya dalam kehidupan kita setiap saat. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pendengar Radio Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mengulik bagian firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat pagi hari ini. Paulus ingin Timotius menjadi teladan bagi orang lain, bukan dalam hal berbuat salah atau berbuat dosa, melainkan menjadi teladan dalam berbuat baik. Teladan dalam berbuat baik tentu saja merupakan panggilan Tuhan kepada kita juga sekarang ini, dalam kehidupan yang tak jarang kita jumpai, kita rasakan bahwa semangat kebencian dan kejahatan itu seringkali kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita mesti bisa memberikan teladan kehidupan yang baik bagi semua orang yang berupa hidup di dalam kasih dan juga hidup di dalam damai sejahtera. Dimanapun kita berada dan dengan segala apa yang kita miliki, kita harus berbuat baik secara tulus sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan. Di dalam suratnya, Rasul Paulus mengatakan di 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi semua orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menuliskan sepucuk surat yang memang ditujukan kepada Timotius karena ialah yang Paulus percayakan untuk dapat melanjutkan pekerjaan pelayanannya. Surat ini memuat nasihat atas kegiatan pemberitaan kabar sukacita dan sejumlah nasihat-nasihat yang lain juga kepada Timotius. Di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-12, Paulus menasihatkan Timotius agar melalui perkataannya, tingkah laku dan kesetiaannya, Paulus itu menjadi teladan bagi banyak orang. Timotius bisa menjadi seorang pribadi yang memiliki integritas yang baik, setia, dan juga sanggup untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak ada alasan bagi orang lain untuk memandangnya rendah karena memang Timotius itu masih muda. Meskipun Timotius muda, belum banyak pengalaman, tentu juga belum dewasa, dan kalau kata orang mungkin sekarang ini dikatakan anak masih bau kencur, tetapi dapat menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kesetiaan dan juga kesuciannya, sehingga orang lain
atau yang lebih tua dari dirinya tidak kemudian memandang bahwa dia itu rendah. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, peneladanan tidak selalu ditentukan usia. Orang yang lebih tua belum tentu dapat menjadi teladan. Sedangkan orang yang lebih muda bisa jadi menjadi teladan. Karena memang peneladanan tidak ditentukan oleh tingkat pendidikan seseorang atau posisi jabatannya. Peneladanan tidak hanya sebatas pengertian, pembelajaran atau pemahaman belaka. Peneladanan harus dinyatakan dan diperlihatkan dalam sebuah gaya hidup, bukan hanya terbatas sebuah tutur kata atau ucapan kita. Memang sulit untuk menjadi teladan dan kemudian berdampak besar kepada siapapun juga. Tetapi saya percaya bahwa semua kita memiliki kerinduan dari apa yang Tuhan percayakan atas kehidupan kita, belajar untuk menjadi teladan baik dalam dan juga di luar kehidupan kita, artinya di luar jemaat. Di dalam jemaat belajar hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Jika telah melayani, mari kita melayani dengan baik dan benar, juga tepat waktu, dan kita juga harus mempersiapkan diri apa yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kita. Demikian juga dalam kehidupan kita di luar jemaat. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi teladan dalam perkataan dan tingkah laku, sehingga orang lain itu bisa melihat kita dan juga melihat kasih Allah di dalam kehidupan kita. Perlu pula membangun pikiran yang benar dan juga positif. Apa yang kita pikirkan, itulah pula yang akan kita lakukan dan akhirnya membangun karakter kita. Menjadi teladan bagi orang lain itu dimulai dari cara kita berpikir selaras dengan firman Tuhan, dengan pembaharuan pikiran kita. Inilah embun pagi yang saya bagikan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar dimanapun saudara berada, dan biarlah Tuhan memampukan kita untuk dapat mewujud nyatakan di dalam kehidupan kita setiap saat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa kembali. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab pada pagi hari ini kami Engkau perkenankan untuk mendengarkan firman Tuhan melalui embun pagi. Kami mohon hikmat dari Tuhan agar melalui sikap perilaku kehidupan kami setiap saat, dalam setiap keberadaan kami mampu untuk menjadi teladan, melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Dan itu adalah sejatinya kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan perbaharui di dalam karya penebusan Kristus. Berkatilah untuk para pendengar Radio Petra dimanapun berada. Kiranya mereka selalu hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, baik dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam setiap pelayanan karya yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kami mohon berkat pula atas Radio Petra yang menjadi tempat atau wadah bagi kami untuk dapat berjumpa, menyapa di antara satu dengan yang lainnya, bahkan secara khusus melalui embun pagi dan juga doa malam, kami selalu merasakan berkat kekuatan dari Tuhan melalui firman-Mu dan juga melalui doa syafaat kami. Kami serahkan untuk pengelola Radio Petra di Yogyakarta, Tuhan berkati agar mereka dimampukan untuk dapat melayani Tuhan melalui pengembangan Radio Petra di kemudian hari semakin baik dan dapat menjangkau banyak orang.
Akhirnya kami serahkan untuk aktivitas kehidupan kami hari ini di dalam pemeliharaan Tuhan. Ampunkan segala dosa-dosa dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi pada hari ini Senin 2 September 2024. Kiranya sabda Tuhan ini memberikan hikmat, memberikan kekuatan, penghiburan bagi kita semua untuk dapat melalui sepanjang hari ini dengan baik. Saya Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung mohon diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudara, dan mari kita bersama-sama melayani Tuhan dengan sebaik mungkin. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.